Ibranisa dengan NIM 23051766024. Di sini saya akan menjelaskan ulang ataupun merangkum ulang hasil dari presentasi kelompok teman-teman kemarin, yaitu dari kelompok 1, yang dimana mereka itu membahas temanya ada ragam, ras ilmiah, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Di sini kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu apa itu pengertian dari bahasa. Jadi bahasa ini sendiri itu merupakan alat komunikasi utama manusia yang menggunakan simbol lambang bunyi yang dimana itu dihasilkan oleh alat ucap kita, yaitu adalah mulut. Nah, jadi bahasa ini juga memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pikirannya, terus isi hatinya, dan juga pesan yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Lalu bahasa sendiri ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, yang dimana bahasa ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi, baik itu mau secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, selain itu apa sih fungsi dari bahasa itu sendiri? Nah, jadi bahasa ini juga merupakan alat komunikasi yang nantinya itu bisa digunakan kita manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa berbagi informasi, dan yang terakhir tentunya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan agar bisa membantu satu sama lain. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu hakikat bahasa, yang dimana bahasa ini memiliki beberapa sifat utama yang menjadikannya alat komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama itu poinnya ada mengerti, yang dimana di sini bahasa itu memberikan pemahaman antar individu, yang dimana ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan bahasa tersebut, itu bisa memberikan pemahaman terhadap seorang individu, karena dengan itu kita memberikan mereka yang namanya komunikasi, dan mereka menerima informasi yang kita berikan tadi, sehingga itu memberikan mereka pemahaman. Lalu ada poin yang kedua, yaitu individual. Nah, yang individual ini itu setiap orang itu pasti memiliki gaya bahasa yang unik. Nah, gaya bahasa yang unik itu seperti apa sih? Jadi bisa gaya bahasa yang unik itu, yang pertama ada seseorang yang gaya bahasanya itu mungkin dia menggunakan gaya gaul. Jadi ketika ia berbicara itu menggunakan bahasa yang gaul. Lalu yang kedua itu ada juga orang yang pasti menggunakan selalu gaya bahasanya itu mungkin sopan, santun, dan juga masih formal. Nah, bisa juga ada yang menggunakan cara bicara mereka itu lambat, ada juga yang tipe bicaranya itu cepat. Nah, lalu yang poin terakhir itu ada sebagai alat komunikasi, yang dimana bahasa ini bisa digunakan komunikasi dalam berbagai situasi, maupun itu situasi formal ataupun situasi informal. Lanjut, yang ketiga itu ada ragam bahasa dalam sosiolinguistik, yang dimana ragam bahasa itu merupakan salah satu fenomena dalam sosiolinguistik, yang dimana artinya sendiri yaitu cabang ilmu yang mempelajari bahasa, yang dimana dalam konteksnya itu penggunaannya digunakan dalam masyarakat. Nah, adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa tersebut. Yang pertama itu ada siapa yang berbicara, lalu yang kedua itu ada menggunakan bahasa apa ketika ia berbicara, yang ketiga itu ada kepada siapa percakapan itu ditujukan, keempat ada di mana dan kapan terjadinya percakapan tersebut, lalu yang terakhir itu ada apa tujuan dari komunikasi ataupun percakapan tersebut disampaikan kepada orang. Lalu yang keempat ada ragam bahasa lisan dan juga tulisan. Yang pertama saya bahas dulu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ini itu sendiri digunakan ketika komunikasi secara langsung, yang dimana ia melibatkan suara. Dan juga di ragam lisan ini kita itu menggunakan nada, intonasi, dan juga ekspresi ketika berbicara. Misalnya itu contohnya ketika ada orang yang sedang emosi, ia pasti menggunakan nada intonasi yang tinggi, dan juga pasti memasang ekspresi mengerutkan alis, dan juga pastinya mulutnya pasti cemberut. Lalu yang kedua itu ada ragam tulisan. Nah, ragam tulisan ini sendiri itu berbeda dengan ragam lisan, karena di ragam tulisan ini dia lebih formal dan juga terstruktur. Terus di ragam tulisan ini itu dia digunakan di dalam dokumen resmi, terus buku, sama juga karya ilmiah. Nah, lalu ciri khas dari ragam tulisan ini sendiri itu karena ia tidak menggunakan nada, intonasi, dan juga ekspresi seperti ragam lisan, sehingga dia menggunakan tata bahasa yang lebih terstruktur dan juga rapi agar lebih mudah dipahami sama orang ketika membacanya.
Lanjut, yang kelima itu ada ragam bahasa ilmiah dan juga non-ilmiah. Yang pertama kita bahas ragam ilmiah. Nah, di ragam ilmiah ini biasanya digunakan dalam makalah, jurnal, terus proposal penelitian, dan juga skripsi. Nah, terus yang kedua, ragam ilmiah ini itu biasanya menggunakan bahasa yang sistematis, objektif, dan biasanya itu berdasarkan dari fakta. Karena kita pasti mencari data yang akurat dan efektif, terus mencari dari riset yang akurat juga. Nah, lalu yang kedua itu ada ragam yang non-ilmiah. Nah, ragam non-ilmiah ini tuh biasanya digunakan untuk karya sastra seperti novel, cerpen, dan juga anekdot. Nah, kalau untuk bahasanya sendiri, ia tidak terlalu ketat, jadi boleh-boleh saja pakai bahasa bagaimana. Lalu dia ini juga bahasanya yang digunakan itu pasti fleksibel dan juga komunikatif, agar tujuannya kalau misalkan pembaca itu membaca novel ataupun cerpen tersebut, mereka itu bisa terbawa suasana sama yang diceritakan sama pengarang tadi. Selanjutnya yaitu ada laras bahasa. Laras bahasa sendiri ini adalah cara penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan bidang atau konteks tertentu. Jadi setiap bidang itu memiliki laras bahasa yang khas agar komunikasinya itu menjadi lebih efektif. Nah, contoh laras bahasa sendiri dalam berbagai bidang itu yang pertama ada laras akademik, yang dimana dia digunakan dalam jurnal ilmiah, terus makalah, dan juga dalam penelitian. Lalu yang kedua ada laras hukum, yang dimana di sini digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Lalu yang ketiga itu ada laras jurnalistik, yang dimana di sini digunakan dalam berita dan artikel media massa. Selanjutnya itu ada hakikat ejaan, yang dimana ejaan sendiri ini dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam penulisan bahasa secara tertulis. Nah, ejaan sendiri itu mencakup yang pertama ada penggunaan huruf besar dan juga kecil dengan benar. Lalu yang kedua itu ada aturan pemisahan dan penggabungan kata. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan tanda baca yang sesuai. Selanjutnya ada perbedaan EYD dan juga EBI. Jadi EYD dan EBI ini memiliki beberapa perbedaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita bahas dulu dari EYD. Nah, jadi di EYD ini itu tidak mencantumkan huruf diftong EI-nya. Lalu yang kedua, penggunaan huruf tebal itu lebih luas dalam berbagai konteks. Lalu kita bahas yang EBI. Nah, EBI ini itu menambahkan huruf diftong EI dalam sistem ejaannya. Nah, yang keduanya itu dia menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal. Huruf tebal itu hanya digunakan untuk judul dan penekanan kata tertentu saja. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari rangkum yang sudah kita rangkum tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki berbagai variasi dalam penggunaannya. Nah, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi lisan dan juga tulisan, serta ilmiah dan non-ilmiah. Nah, laras bahasa itu membantu dalam menyesuaikan pemilihan kata dan struktur kalimat agar sesuai dengan bidang tertentu. Sementara itu, ejaan mengalami perkembangan dari masa ke masa agar lebih sesuai dengan kebutuhan komunikasi tertulisnya. Lalu, pemahaman yang baik tentang ragam bahasa, laras bahasa, dan ejaan itu sangat penting agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai konteks saat kita berkomunikasi. Baik, itu saja rangkuman yang saya simpulkan, yang saya rangkumkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.